Hosanna in the high, in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Singing me Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji nama-Mu, kami telah mendahsyatkan nama-Mu Yesus. Dan malam hari ini ya Tuhan, jadikan kami menjadi murid-murid-Mu yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, malam hari ini biarlah firman-Mu menegur setiap kami, firman-Mu memberkati setiap kami ya Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Mana semangatnya anak muda? Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Yang bersukacita lebih dahsyat lagi, beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke. Malam hari ini kita kembali akan belajar tentang hikmat dan iman. Sebelum saya memulai untuk membagikan berkat firman Tuhan malam hari ini, saya minta untuk teman-teman bisa mematikan HP, fokus sama Tuhan Yesus. Kalau ada pembicara di depan sini aja nggak dihormati, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, jadi saya mau teman-teman bisa fokus dan bisa memahami, bisa menangkap firman Tuhan malam hari ini. Ya, oke. Saya akan kembali berbicara tentang hikmat dan iman. Ada yang tahu nggak iman itu apa? Jangan buka Alkitab. Ada yang tahu? Atau nggak ada yang hafal?
yuk anak-anak muda. Oke, kita mau baca sama-sama di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Bisa minta tolong ditampilkan ayatnya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya mau kita sama-sama membaca firman ini dengan bangkit berdiri dan dengan suara lantang. Ya, yuk saya undang sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama membacakan ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat pertama, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, terima kasih, teman-teman bisa duduk kembali. Jadi iman merupakan suatu tindakan kepercayaan kita, suatu tindakan penyangkalan diri, sehingga kita atau orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan atau kepandaian tidak bisa mengandalkan kebijaksanaannya sendiri, tidak bisa mengandalkan kepintarannya. Tetapi ia mempercayakan semuanya, ia meninggalkan kekuatannya dan percaya akan kuasa Kristus dan perkataan dari Tuhan kita. Ya, jadi iman merupakan suatu tindakan dan kepercayaan dan penyangkalan diri kita yang tidak lagi mengandalkan sebuah kebijaksanaan dan juga tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Itu arti dari iman. Teman-teman di sini masih seberapa besar iman yang kita miliki? Besar ya. Ya, jangan sampai kita sudah jadi orang percaya, kita jadi orang Kristen tidak memiliki iman. Lalu kita akan mengetahui apa itu hikmat. Di Alkitab banyak ya pengetahuan tentang hikmat, terutama Raja Salomo di dalam kitab Amsal. Ada yang tahu apa itu hikmat? Kalau tahu saya kasih hadiah pulsa. Ayo anak-anak muda, jangan pasif. Saya berharap anak-anak muda di tempat ini meresponi dan aktif ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ada yang tahu apa artinya dari hikmat? Halo? Selama ini ke gereja ngapain aja? Ya, di sini aku mau bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat 10. Ya, di layar sudah ada. Di sini saya mau membacakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujiannya kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ya, kalau dalam KBBI atau di kamus kata hikmat atau hikmah dalam bahasa Inggris wisdom adalah suatu pengertian atau pemahaman tentang orang, tentang benda, tentang sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, dan itu menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi dari orang yang kita lihat, persepsi dari benda yang kita lihat, persepsi dari situasi yang kita lihat dan kita rasakan, dan terbentuklah suatu penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Ya, jadi hikmat itu adalah perlakuan setiap individu ketika dia melihat, dia mengerti apa yang dilakukan
di sekitarnya, dia melihat apa itu fungsi dari benda, dan hasil dari persepsi penerapannya yaitu melakukannya dan juga mendapatkan penilaian atas pengertian dari persepsi individu tersendiri. Jadi hikmat dan iman itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Hikmat dan iman sama-sama berhubungan. Kalau di dalam teori dunia ada orang beriman tapi tidak berhikmat, ada orang berhikmat tapi tidak beriman, ada orang yang tidak beriman dan tidak berhikmat. Ya, itu teori orang dunia. Tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai kemilikannya Tuhan, kita sudah pasti dikasih hikmat. Karena apa? Karena kita memiliki iman di dalam hidup kita. Kita percaya ada Tuhan yang memberi kita hikmat untuk segala-galanya, untuk kita bisa melakukan yang namanya mengambil keputusan, hikmat untuk menjadi pintar, hikmat untuk menjadi dewasa di dalam jasmani, rohani. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan hikmat itu juga adalah pemberian dari Tuhan. Ya, ketika kita memiliki iman pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan nggak akan pernah nggak ngasih. Jadi Tuhan pasti memberi kita hikmat agar segala sesuatu yang bisa kita lakukan itu berasal dari tujuan atau rencana Tuhan. Kenapa sih anak-anak muda kita harus hidup di dalam hikmat? Kita mau ambil contoh, yaitu Daud. Ada yang tahu ceritanya Daud? Daud adalah seorang penggembala sapi. Benar? Hah? Ya, Daud adalah seorang penggembala domba. Ya, jadi yang jawab benar itu sekolah minggunya lulus atau tidak saya tidak tahu. Ya, Daud adalah tokoh muda yang dikisahkan di dalam Alkitab. Ia diangkat menjadi seorang raja setelah ia mengalahkan seorang tentara Filistin yang kuat katanya. Ya, Daud ini adalah anak dari Isai yang pada saat itu ketika bangsa Israel sedang perang dengan bangsa Filistin. Ya, ada sebuah film, aku lupa judulnya. Jadi bangsa Israel melawan dengan bangsa Filistin pada saat itu. Dan Daud ini diminta oleh ayahnya untuk memberi roti dan gandum kepada kakaknya. Kakak-kakak tertuanya sudah mengikuti Saul untuk berperang. Dan juga memberikan beberapa keju untuk para prajurit bangsa Israel pada saat itu. Singkat cerita, ketika Daud ada di tengah-tengah gerombolan pasukan bangsa Israel, ya kakaknya ini mungkin kaget dan juga dalam bahasa Jawa mungkin lah pokok neng kene, kamu itu masih kulitnya masih merah, masih nggak pantas untuk berada di gerombolan para prajurit. Ya, jadi kakak-kakaknya merasa kalau kehadiran dari Daud ini adiknya yang paling bungsu itu bisa mengejek, ya istilahnya seperti itu.
Dan singkat ceritanya kembali, Daud mendengarkan bahwa bangsa Filistin mengejek bangsa Israel, ya, umat kepunyaan Allah. Dan dengan perkataan bangsa Filistin itu Daud tidak menerima. Pada akhirnya apa? Dia bertemu dengan Raja Saul. Lalu Saul berkata, kamu nggak mungkin bisa melawan orang Filistin itu. Ya, yang dimaksud yaitu Goliat. Ya, pada saat itu Goliat adalah kesatrianya orang Filistin, bangsa Filistin. Gak mungkin kamu bisa melawan orang besar seperti itu yang sudah pakai jubah, baju perang, sudah membawa senjata berupa pedang. Sedangkan kamu cuman seorang gembala domba. Tapi Daud menjawab, seorang gembala domba di padang gak mungkin hidupnya anteng ayem gitu. Tapi dia juga merasakan yaitu ketika ada singa, ada beruang yang hendak menerkam domba-dombanya, Daudlah yang harus paling pertama untuk menerkam, istilahnya seperti itu, melawan singa dan beruang itu. Jadi Daud mengistilahkan, kalau aku aja di padang gurun bisa merobek mulut singa, bisa membunuh beruang, apalagi orang Filistin itu yang sudah mengejek bangsa Israel. Dengan imannya Daud yang sangat besar, ya, dia maju melawan orang Filistin yang sudah berdiri di lembah Tarbantin. Lalu kemudian Raja Saul bilang, loh, kamu perang pakai apa? Ya, karena pada saat itu Raja Saul memberikan baju perang, ya. Baju perang itu berat ya, saudara-saudara. Kalau kita lihat ada film-film tentang kerajaan atau perang-perang seperti itu, jadi baju perang itu dari besi-besi, dari tembaga-tembaga, dan itu sangat berat kalau dipakai untuk orang yang mungkin Daud badannya sekecil saya, ya pasti gak kuat jalan. Dan dia juga dikasih pedang untuk melawan seorang Goliat. Tetapi apa kata Daud? Dia nggak perlu menggunakan perlengkapan senjata atau perlengkapan perang. Dia hanya memakai baju yang biasanya dia pakai untuk menggembalakan domba, dan cuman sangu sebuah ketapel, ya. Kalau kita tahu bahasanya ketapel. Karena iman Daud yang begitu besar, dia percaya bahwa kalau Tuhan saja melindungi dia di dalam padang selama dia menggembalakan domba, Tuhan menyelamatkan nyawanya dari terkaman singa, dari terkaman beruang, apalagi dia melawan seorang manusia yang mau melawan bangsanya sendiri, mau hendak melawan bangsa Israel. Karena imannya itu dia dibekali hikmat, yaitu apa? Dia mampu melawan Goliat dengan sebuah ketapel dan juga batu. Ya, di sini kita bisa melihat teman-teman, ketika kita ada sesuatu hal yang mungkin itu menjadi masalah besar buat kita, mungkin itu kita merasa itu adalah cobaan yang besar buat kita. Coba kita ingat-ingat kembali, apakah kita harus melewati pencobaan atau masalah tersebut, atau kita melaluinya, menghindari masalah atau cobaan yang datang dalam hidup kita. Kita belajar dari Daud. Kalau Daud aja memiliki iman yang besar, kita sebagai anak muda yang percaya, yang punya iman,
kita pasti bisa melawan, bisa berperang dengan masalah yang kita hadapi. Dan tentunya itu adalah hikmat yang dari Tuhan yang diberikan atas hidup kita dan kita pasti mampu melakukannya. Ya, itu adalah hikmat dan iman yang dimiliki dari Daud. Kita bisa contoh, kita masih anak muda, kita masih bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa bergerak ke sana ke sini. Tapi jangan lupa satu hal, ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita melakukan atau mengambil keputusan untuk segala sesuatu, kita perlu hikmat dari Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan atau kepintaran kita sendiri. Lalu yang kedua, saya mau ambil contoh siapa orang yang paling berhikmat di Alkitab? Ya, raja kemarin jawab Salomo. Benar. Orang yang paling berhikmat. Bahkan Tuhan pun berkata bahwa gak ada orang lain yang seperti kamu, istilahnya seperti itu. Jadi ketika Salomo diangkat menjadi raja, dia mempersembahkan korban untuk Tuhan, dan Tuhan menemui Salomo melalui mimpinya. Di dalam mimpi itu, Salomo hanya meminta hikmat. Kalau raja-raja yang lain meminta kekayaan, meminta umur panjang, meminta kesuksesan untuk bangsanya, keberhasilan untuk bangsanya, tapi Salomo ini meminta hikmat. Coba kita baca di dalam Amsal pasal 8 ayat 11. Oke, Amsal pasal 8 ayat 11, begini firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ya. Hikmat itu adalah suatu pemberian Tuhan yang berharga dalam hidup kita. Bukan lagi kepandaian, bukan lagi kekuatan atau kepintaran, tapi hikmat itu adalah sesuatu hal yang berharga yang pasti kita perlukan. Sejak usia muda, Raja Salomo sangat tahu bahwa hikmat Tuhan membuatnya berhasil dalam melakukan segala hal, dalam melakukan segala sesuatu. Dan alhasil, ketika Raja Salomo ini memerintah bangsa Israel, ya bangsa itu merasakan yang namanya emas sama perak itu sudah gak ada harganya. Jadi kayak koin-koin biasa, karena begitu banyaknya emas dan perak pada saat itu. Itu adalah keberhasilan pada saat pemerintahan Raja Salomo, dan bukan karena kuat gagahnya Raja Salomo, bukan. Karena dia taat, karena dia tunduk pada Tuhan, karena dia dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan dia hikmat.